Oke, kita lanjut. Second coming. Semua bisa lihat ya. Second coming, kita pertama belajar dulu kitab Wahyu. Ya. Membaca kitab Wahyu, saya menawarkan kepada saudara, jadi nanti akan bertabrakan dengan teologi karismatik, dengan beberapa teolog yang lain. Dan inilah cara saya membaca kitab Wahyu. Kenapa? Karena saya berpegang kepada apa yang tertulis, kecuali yang tertulis itu bilang ini simbol, maka saya akan jadikan itu simbol. Tapi kalau tertulis itu nggak bilang simbol, maka saya tidak akan jadikan itu simbol. Ya, yang tertulis adalah yang tertulis. Nah, kita lihat ini ada 7 jemaat di Turki sekarang ya. Kita ada di Asia Kecil yang tadi ya, Bizantin. Zaman Yohanes, ingat-ingat, zaman Yohanes menerima wahyu, bait Elohim di Yerusalem sudah dihancurkan tahun 70. Yohanes menerima wahyu ini tahun 90, 20 tahun setelah bait Elohim dihancurkan. Jadi dalam kepala saudara harus ingat bahwa bait Elohim sudah nggak ada zaman itu ya. Dan Yohanes menuliskan surat bukan kepada jemaat di Yerusalem yang di daerah Israel atau daerah lain, tapi nulisnya semua ada di Bizantin, ada di Asia Kecil ini semua ya, 7 jemaat ini ya. Saudara harus tahu. Jadi mappingnya ada di situ. Ingat-ingat, saya akan memberikan kepada saudara cara membaca hurufiah. Saya tidak akan mentafsir-tafsirkan kecuali Alkitab bilang itu adalah simbol atau memang ada perwujudan itu di Alkitab yang lain. Dan saya tidak akan mengambil teori konspirasi, karena saya tidak setuju dengan teori konspirasi. Ya, ini ada 7 jemaat, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Seorang disertasi kawan saya, dulu saya juga mengajar ya, saya sempat mengajar juga, salah satu kawan saya, Dr. Domingus, ya, dia membuat satu disertasi tentang surat Wahyu, ya, tentang surat kepada 7 jemaat ini. 7 jemaat ini, surat kepada 7 jemaat ini, itu adalah sebuah surat politik. Yohanes adalah sebuah pemimpin pergerakan. Zaman itu, Kristen, setelah Yerusalem dihancurkan, orang Yahudi itu tersebar. Sejauh-jauhnya mereka pergi. Mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Afrika, mereka pergi ke Asia yang paling timur, dan mereka ada di Babel, dan mereka pergi ke Arab yang paling selatan, yaitu Yaman. Ya, jadi mereka menjauh dari Yerusalem. Benar-benar diserahkan oleh Tuhan ke seluruh ujung-ujung bumi. Nah, jadi musuhnya orang Kristen itu bukan melawan orang Yahudi lagi, yang memusuhi, soalnya karena kita nggak punya musuh ya, jadi dibalik, yang memusuhi orang Kristen itu bukan orang Yahudi lagi, bukan imam-imam lagi, mereka udah pergi semua sejak tahun 70, tetapi yang memusuhi mereka adalah Roma. Roma ini menindas orang Kristen begitu rupa, pokoknya ngelihat orang Kristen boleh dibunuh di tengah jalan. Sampai akhirnya Yohanes ini menuliskan surat. Mereka orang-orang Kristen ini dia melawan bukan dengan darah, bukan dengan pedang, tetapi melawan dengan cinta kasih. Mereka melawan dengan simpati dan empati yang diberikan. Nah, surat-surat ini kalau saudara baca, 7 surat ini tentang kekudusan, tentang iman, tentang hidup dalam kasih, ya. Itu temanya selalu itu, tentang karakter warga kerajaan Allah. Dan karakter kerajaan Allah ini disiarkan kepada orang-orang di seluruh Bizantin itu. 7 surat ini adalah surat-surat yang untuk melakukan gerakan damai. Benar-benar damai ya, jangan kayak orang-orang itu 212 gerakan damai sambil bakar-bakar, sambil senggol bacok, itu nggak damai namanya. Tapi ini benar-benar damai, dia kasih. Dibunuh pun nggak ngelawan. Dijadikan obor pun, ditarung sama singa, mereka nggak ngelawan. Nah,
Kemudian kalau kita baca kitab Wahyu seperti ini ya, saya kasih kesimpulannya dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22. Saudara kan pusing. Makanya orang-orang berusaha membolak-balik kitab Wahyu, namun akhirnya nggak ketemu karena mereka selalu menjadikan simbol-simbol. Nah, kemudian saya membuat bahwa kita baca Wahyu apa adanya. Dan ternyata saya menemukan, ya kalau saudara buka dalam Wahyu ini, kita nggak akan terlalu kecil teksnya, ya lihat ya. Lihat satu-satu, saya bagi. Ya, saya bagi, terus saya bagi lagi, satu-satu ya, saya berikan satu deskripsi. Nah, jadilah ini. Wahyu adalah sebuah intersection. Jadi, itu kitab dari flashback yang hari ini si Yohanes lihat, penglihatan dia melihat Yesus datang dalam awan kemuliaannya. Akulah Alfa Omega yang hidup dan telah yang mati namun hidup kembali dan hidup sampai selama-lamanya. Yesus berkata begitu, akulah Alfa Omega. Sama ya seperti Yehova bilang dalam Yesaya 48 ayat 12, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, kemudian Yesus di situ menampakkan kepada Yohanes dan kemudian stop. Nah, kemudian malaikat Tuhan membawa Yohanes mendapat penglihatan lain. Nah, itu penglihatan maju, dan kemudian flashback mundur, maju lagi ke zaman itu, dan flashback lagi mundur lagi. Itu beberapa kali. Nah, jadi ketika kita membaca Wahyu, saudara harus lihat persamaan-persamaan dalam setiap pasal, persamaan-persamaan yang ditulis dengan pasal lain. Kemudian saya kumpulkan. Jadilah kalau saudara lihat ya terutama mulai dari pasal 7 ya, pasal 7 itu sama dengan pasal 14, pasal 8 9 sama dengan pasal 15 16 ya, terus pasal 10 11 sama dengan pasal yang ke-18 19. Itu yang saya kumpulkan itu ya, saudara lihat. Hijau-hijau, biru-biru, abu-abu. Itu nanti saudara akan jelas, karena ternyata pasal 14 adalah penjelasan atau detail, atau mereka saling menjelaskan dengan pasal 7. Pasal 15, 16 menjelaskan pasal 8, 9, atau pasal 8 dan 9 adalah penjelasan dari situ. Pasal 18 dan 19 menjelaskan pasal 10, 11, atau pasal 10, 11 menjelaskan pasal 8, 9. Gitu ya. Nah, kemudian saya kumpulkan seperti itu. Nah, begitulah cara saya membaca kitab Wahyu. Nah, nanti saudara lihat. Nih, kita mulai perbesar. Saudara lihat, kalau saudara melihat dari awal, sebetulnya bukan itu ya, kita lihat, saya yang ketinggalan, ini ya, ini terlalu kecil, tapi saudara tolong lihat ini ya. Oh, cukup jelas. Lihat, Wahyu pasal 1 sampai 3 ya. Pasal 1 adalah perjumpaan dengan Yesus datang sebagai raja ya. Dalam awan kemuliaannya, ingat dalam Yohanes Yesus berkata, Yohanes pasal terakhir itu ya. Sesungguhnya ada yang enggak akan mati sampai aku datang sampai aku datang sebagai raja diiringi dalam kemuliaannya. Sesungguhnya ada yang tidak akan mati sampai anak manusia datang dalam kemuliaannya diiringi oleh para malaikatnya. Ya, dan Yesus nggak bilang orang ini nggak bakal mati selamanya, tetapi nggak akan mati sampai dia melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Dan Yohanes yang melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Ya, jadi Yohanes lihat. Nah, itulah Yohanes itu yang nggak mati. Nah, kemudian Yohanes masuk dalam pasal 2 dan 3, melihat jemaat-jemaat, 7 jemaat. Nulis surat kepada 7 jemaat. Tadi ya, gerakan politik, gerakan damai, gerakan cinta kasih. Dan kita tahu akhirnya Yohanes memenangkan peperangan melawan Roma. Ya, tahun 200 mereka persekusi terhadap orang Kristen sudah berkurang. Tahun 250 orang Kristen sudah menguasai separuh dari Roma. Tahun 300 Konstantin harus berdamai dengan orang Kristen.
Konstantin yang menjadikan Kristen menjadi agama negara. Jadi menang ya, mereka menang. Seperti dengan yang dituliskan oleh surat kepada 7 jemaat ini. Nah, kalau saudara amatin, surat kepada 7 jemaat ini, barang siapa menang, ada 7 barang siapa menang. Semua barang siapa menang ini, semua sudah ada dibahas di dalam Heaven and Hell. Ya, mereka semua, dan ada semua barang siapa menang, mereka akan ada dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Itu tentang, jadi semua dari nabi-nabi ini visinya bukan ke langit dan bumi yang baru, tapi semua nabi-nabi sampai ke Yohanes saat itu visinya sampai ke kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, nanti kita lihat satu lagi ya. Nah, kemudian kita lihat yang pasal 4, pintu paradiso terbuka, ada bunyi seperti sangkakala. Terus dia melihat dia yang duduk di tahta, ada 7 obor roh Allah, roh Theos. Ya, saya menghindari kata Allah supaya nanti kita jangan bercampur dengan Allahnya orang Islam. Kemudian ada 4 makhluk ilahi yang di surga, yaitu yang seperti singa, seperti anak lembu, seperti anak manusia, seperti burung nazar terbang. Nah, kemudian dibukalah meterai ke-1 sampai ke-6. Meterai 1 adalah white horse. White horse ya, nggak ada keterangannya. Tapi nanti saudara akan lihat yang pakai white horse. Nah, ini mungkin ada yang bisa, yang Yakub Unang boleh di dulu, di silent. Ya, terima kasih. Kemudian seal yang kedua ada red horse. Kalau bilang white horse, saudara nggak bilang, oh white horse warnanya putih. Oh, itu dicocok-cocokin mana putih, siapa yang mana putih ya. Jangan begitu ya. Terus ada red horse, itu kuda merah. Ya, dia ngambil damai, itu ditulis dalam Matius 24 ayat 67, Matius 24 ayat 4 sampai 11. Kemudian ada lagi seal yang ketiga, black horse. Ya, dia ambil keadilan, mengambil keadilan dan merusak perekonomian. Seal yang keempat ada green horse, kuda hijau. Kematian, kelaparan, itu ada dalam Matius 24. Seal kelima, altar para martir. Lihat ya, seal yang kelima itu ada altar para martir. Matius 24 juga ditulis. Seal yang keenam, universe. Ada gempa di universe ini. Ya, terus seal ke-6, baru seal ke-6. Seal ke-7 mau dibuka, belum. Lihat chapter 7. Ada 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Tetapi nggak ada namanya Dan, suku Dan nggak ada suku Efraim. Ya. Nah, kemudian ada martir dari segala bangsa yang lolos, yang martir dari segala bangsa yang melewati Great Tribulation, ya, kesusahan besar. Nah, kita tahu kemudian ada di Wahyu 8. Seal yang ke-7, begitu seal yang ke-7 dibuka semua diam. Lalu ada 7 trompet. Mulai nih, sangkakala. Nah, tadi ya kalau bunyi sangkakala. Tapi sangkakalanya kita kan sangkakala terakhir. Kita sekarang sangkakala pertama dulu. Sangkakala pertama